وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Maka penjelasan terhadap syarah Syekh Al-Fauzan, syafaat adalah perantara untuk terwujudnya apa yang diinginkan. Ya, rekomendasi. Maka ada orang yang meminta hajat, ada orang yang minta untuk mewujudkan hajat dan syafaat. Syafi adalah perantara yang memberikan rekomendasi antara dua orang untuk terwujudnya hajat sang peminta dari orang yang diminta. Jadi misal kamu pengen masuk perusahaan tadi, dan kamu butuh orang yang bawa. Syafi itu adalah yang bawa. Syafaat adalah proses membawanya. Nanti di akhirat juga ada syafaat, yaitu sebuah sebuah kondisi di mana seorang itu mendapatkan rekomendasi untuk diampuni. Nah, ketika mendapatkan rekomendasi itu dari Rasulullah SAW, maka Allah akan mengampunkan orang-orang yang mendapatkan rekomendasi tersebut. Nah, syafaat disebut syafaat apabila diambil dari kata syafaat. Artinya genap, nah, kebalikan dari ganjil. Artinya gini loh, orang awalnya nggak punya kerjaan, ganjil tuh. Nah, biar genep ya dia dapat kerjaan. Nah, biar dapat kerjaan dia butuh rekomendasi. Karena orang yang meminta sesuatu pada awalnya sendirian dalam permintaannya, lantas datanglah pemberi syafaat. Maka tergabunglah dengan orang yang memiliki hajat, maka jadilah pihak yang mengajukan permohonan itu genap bersama. Jadi dua orang setelah dulunya ganjil dalam permintaan. Ini adalah akar kata dari syafaat dari sisi bahasa. Allah Ta'ala berfirman, "Mayyasfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibum minha." Siapa yang memberikan syafaat yang baik, maka baginya bagian darinya. Wa mayyasfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha. Siapa yang memberikan syafaat yang jelek, maka baginya bagian darinya. Jadi hal yang jelek tadi. Maka syafaat yang baik di dalamnya terdapat pahala meskipun tidak berhasil. Artinya kalau kita ngasih syafaat direkomendasikan tapi nggak lolos ya sudah. Kemudian tidak dipersyaratkan harus sukses supaya dapat pahala. Rasulullah SAW bersabda, "Isfa'u tu'jaru wa qadallahu ala lisanin wa rasulihi ma yasha." Bila syafaat maka kalian akan diberi pahala. Dan Allah menetapkan melalui lisan Rasulnya apa yang Allah kehendaki. Nanti orang yang dimintai syafaat itu tidak harus mengabulkan permintaan orang yang mengajukan syafaat. Tidak boleh ada syafaat dalam hukum had. Maksudnya orang itu mau dihukum terus jangan. Nah itu. Melarang orang untuk dihukum itu syafaat. Ya, itu nggak boleh. Makanya dulu ada Usama bin Zaid itu minta syafaat buat Fatimah, anak pembesar waktu itu, bukan Fatimah putri Rasul ya, anak pembesar di Madinah mencuri, minta syafaat. Ya Rasul, ini sebaiknya orang dibebaskan aja gitu. Karena sukunya udah heboh nih, masa anak kepala suku saya mau dipotong tangan. Maka Nabi SAW mengatakan sebuah hadis yang sangat terkenal. Lau anna Fatimah binta Muhammad syarokot lakotok yada. Kalau sekiranya Fatimah anaknya Muhammad yang nyuri, artinya anak sendiri, maka tak potong juga tangannya. Gitu. Jangankan Fatimah yang lain, Fatimah anakku aja kalau nyuri tak potong kok. Maka syafaat dalam hukuman had tidak dibolehkan manakala kasus telah sampai pada penguasa. Adapun syafaat yang ada adalah syafaat berbentuk maslahat bagi orang yang diberi syafaat. Jadi kalau memberikan syafaat itu harus yang baik. Terus kamu tak rekomendasikan untuk nyolong di sana, ini nggak benar ya. Kemudian yang kedua bukan perkara dalam hukum had. Ya, tadi bukan untuk menghilangkan hukum. Kemudian yang ketiga tidak merugikan pihak manapun. Kemudian yang keempat artinya ini tidak ada yang didolimi, tidak ada yang terdolimi. Yang keempat, pemberi syafaat tidak mengambil dan menerima kompensasi atas syafaat, yakni hadiah apapun. Jadi dia tidak menerima kompensasi apapun. Maka syafaat yang memenuhi kriteria di atas ada padanya pahala yang besar. Ini yang disebut syafaat hasanah. Misalkan pemberian syafaat berharap pahala dan syafaatnya dari sisi Allah Subhanahu. Nah, dulu kalau pas saya daftar Libya itu harus dapat syafaat, dapat rekomendasi dari siapa, ketua yayasan mana aja gitu. Nah, itu dapat terima. Memang syaratnya dapat rekomendasi. Adapun hadis Abu Umamah, siapa yang memberikan syafaat untuk kepentingan saudaranya satu syafaat, yaitu syafaat yang baik, lantas dia mendapatkan hadiah.
Jadi minta syafaat, kemudian dapat hadiah dari orang yang diuntungkan karena syafaat tersebut. Hukum asalnya seorang pemberi syafaat tidak mengambil apapun karena tujuannya menginginkan akhirat. Maka dia tidak ingin membatalkan pahala akhirat dengan mengambil dan menerima upah dunia, karena hal ini menihilkan syafaat di antara manusia. Mengambil hadiah dalam hal ini boleh jadi menyebabkan orang yang jatuh dalam riba. Riba dalam artian tambahan yang diambil tanpa ada kompensasi dalam masalah penyelesaian administrasi dan lainnya. Di satu sisi ini mengambil tanpa alasan, di sisi lain karena syafaat adalah amal kebajikan sehingga hukum asalnya adalah ikhlas karena Allah SWT. Tidaklah bermaksud tamak akan dunia dengannya. Oleh karena itu, bagaimanakah mungkin mengambil atau menerima upah karenanya? Ya gampangannya gini, kita harus melihat itu loh. Kita mau ngasih rekomendasi tentang apa nih? Tentang hal-hal yang baik. Misal rekomendasi seorang masuk di satu sekolahan, rekomendasi seseorang masuk di satu pesantren, rekomendasikan seseorang bisa kerja gitu. Itu kan hal yang baik gitu. Maka seyogyanya tidak usah minta balasan di dunia. Ya, seyogyanya nggak usah. Karena itu hal-hal yang baik. Apalagi kita udah dapat gaji. Misal ada pegawai di puskesmas gitu. Orang datang minta rujukan, kan tinggal dibikinin, kan pegawainya udah dapat gaji toh. Nah, dia bikinin si rujukan itu kan juga bagian dari syafaat juga. Mungkin rujukan minta bayar. Anu Pak, per lembarnya 35.000. Masuk kantong sendiri. Nah, itulah ya, harta yang apa didapatkan dari hasil pungli. Kemudian riwayat dari Ibrahim Al-Harbi dari Abdullah bin Mas'ud, siapa yang mencegah kedoliman dari seorang lantas dia memberikan hadiah kepadanya karena syafaat tersebut, baik itu sedikit maupun banyak, maka itu disebut dengan suh atau harta haram. Ini contohnya aparat misalnya gitu kan. Sudah jelas dia yang lindungi kok gitu kan. Kemudian ditelepon gitu. Ada orang mau ngambil duit di bank semiliar gitu. Telepon Pak polisi gitu. Kan polisi udah digaji. Dia datang tuh ngawal biar nggak ada perampokan. Ngawal tuh sampai rumah berhasil. Ini Pak buat kamu Pak, diterima ya, itu haram. Nah, maka tidak diperbolehkan yang seperti itu. Kemudian maka beliau Abdullah bin Mas'ud menemai hadiah dengan syafaat dengan sebutan suhtun, yaitu harta yang haram. Adapun syafaat yang baik terjadi karena mewujudkan apa yang diinginkan dan itu upah atau untuk mencegah ke mara bahaya. Maka tidak boleh menerima hadiah sebagai kompensasi hal itu karena sahabat menamai itu dengan suhtun. Dan dikatakan pada salah seorang sahabat yang Abdullah bin Mas'ud, bukankah suhtun itu suap dalam peradilan? Maka beliau mengatakan suhtun dalam pengadilan itu justru sebuah kekufuran. Karena dia menyebabkan penetapan hukum tidak sebagaimana yang ditetapkan. Akibatnya, hakim akan membenarkan pihak yang salah dan menyalahkan pihak yang benar. Dan ini tidak sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Siapa yang menetapkan hukum sesuai dengan yang Allah tetapkan, maka yang tidak sesuai dengan yang Allah tetapkan, maka mereka adalah orang-orang yang kufur. Sekali lagi ini kufur ya, bukan kafir keluar dari Islam, kufur. Kufur. Boleh jadi menetapkan hukum berbeda dengan apa yang Allah turunkan itu kafir besar, boleh jadi kafir kecil. Yang menjadi tolak ukurnya adalah keyakinan sang hakim ketika dia menetapkan hukum berbeda dengan hukum yang diturunkan Allah. Kalau dia menganggap bolehnya menetapkan hukum yang berbeda dengan hukum Allah, maka kekafiran besar. Misal orang mencuri dihukum cuman 6 bulan. Kalau hakimnya meyakini hukum ini lebih baik daripada hukum Islam, ya dia bisa kafir besar. Tapi kalau enggak, maka dia masuk dalam kufur yang kecil, kufrun tunda kufrin. Dengan rincian dalam permasalahan ini yang terdapat di buku-buku para ulama di antara Ibnu Katsir yang menjelaskan dalam kitab tafsirnya ketika menyebutkan ayat. Baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya cukupkan saya rasa sampai di sini. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.